Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Melda Abida. Kali ini di video saya akan menjelaskan tentang fertilisasi. Selamat menyaksikan teman-teman. Oke teman-teman, di sini sudah ada gambar tentang fertilisasi. Apakah itu fertilisasi? Fertilisasi yaitu pertemuan antara sel telur dan juga sperma di tuba falopi. Fertilisasi dimulai pada indung telur di mana ovum atau sel telur yang matang yang dihasilkan ovarium akan mengalami ovulasi sehingga melepaskan oosit sekunder menuju tuba falopi. Ketika sel telur ini bertemu dengan sel sperma di tuba falopi, maka akan terjadi pembuahan atau yang disebut fertilisasi tadi dengan tahap-tahapnya sebagai berikut. Nah, di sini yaitu terjadi ovulasi, yaitu pengeluaran sel telur atau oosit dari ovarium. Kemudian terjadinya pembuahan atau peleburan inti sel telur dengan inti sel sperma sehingga terbentuk zigot yang diberi nama fertilisasi. Kemudian adanya proses pembelahan, yaitu satu sel zigot membelah menjadi 2, kemudian menjadi 4 sel dan seterusnya. Pembelahan ini terjadi pada tuba falopi. Kemudian proses pembelahan lanjutan, yaitu zigot terus membelah sehingga membentuk sekumpulan sel seperti buah anggur yang disebut morula di sini. Morula terus mengalami pembelahan sehingga terbentuk blastosit. Blastosit selanjutnya menempel di dalam endometrium yang disebut proses implantasi atau penempelan. Kemudian setelah terjadinya implantasi atau penempelan, blastosit akan terus berkembang menjadi embrio dan nantinya akan menjadi janin yang berkembang di dalam rahim. Dan begitulah proses terjadinya fertilisasi atau pembuahan sampai terbentuknya janin. Kemudian pada gambar yang selanjutnya ini adalah proses fertilisasi yang dimana sperma itu memasuki sel telur. Dan di sini digambarkan adanya bagian-bagian dari sel sperma dan juga sel telur yang membantu proses fertilisasi, antara lain yaitu adanya enzim dalam akrosom yang berfungsi untuk mencerna zona plusida yang terdapat pada sel telur dan melarutkan dinding sel. Kemudian ada badan basal sperma yang berfungsi untuk perkembangan praimplantasi embrio. Kemudian ada nukleus sperma yaitu berfungsi untuk membawa materi genetik atau DNA dan juga protein. Ada sel folikel atau sel foliel yaitu sel yang mengelilingi oosit dalam folikel ovarium berfungsi mengeluarkan hormon yang mempengaruhi siklus menstruasi pada wanita yang mulai pubertas. Ada pula zona pelusida berfungsi untuk menghalangi pembuahan antara spesies, menghalangi sel telur dan embrio, mengatur interaksi antara sel telur dan juga sperma. Maka dari itu, kenapa hanya satu sel sperma yang bisa masuk dan membuahi sel telur tadi? Ada pula membran plasma ovum yang berfungsi untuk mengatur transportasi zat-zat termasuk nutrisi dan zat-zat beracun ke dalam dan keluar sel. Pada sel telur terdapat granula kortikal yaitu organel yang terikat membran dan terletak di konteks-konteks oosit yang belum dibuahi. Kemudian terdapat tempat terjadinya reaksi kimia untuk membongkar dan menyusun zat-zat pembentukan energi, sintesis asam lemak, protein, dan lain-lain yang dinamakan sitoplasma ovum.
Baiklah teman-teman, itulah sedikit informasi tentang bagaimana terjadinya proses fertilisasi. Semoga dapat menambah wawasan kalian tentang fertilisasi atau pembuahan, ataupun bisa disebut juga dengan peleburan sel sperma pada sel telur. Terima kasih telah menyaksikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.